Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mevi Deftari Bella. Saya mahasiswi dari Universitas Yarsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2019. Jadi di video ini saya akan membahas atau menjelaskan topik 6, yaitu tentang data primer. Di sini saya menggunakan data kuesioner. Untuk penjelasannya di slide berikutnya ya. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data primer antara lain observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Jadi, data primer itu dia meneliti sendiri oleh peneliti tersebut, tidak menggunakan data yang udah ada atau sekunder. Jadi, kayak dia langsung terjun sendiri gitu ke lapangan. Di sini data kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditunjukkan kepada responden, jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner, kemudian dicatat atau direkam. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui secara pasti data atau informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana variabel yang menyatakan informasi yang dibutuhkan tersebut diukur. Karena sekarang zamannya sudah semakin canggih, jadi sekarang kita bisa menyebar data kuesioner secara online, misalnya kayak Google Form. Jadi itu bisa lebih efisien gitu, tidak perlu mencari responden lagi gitu, tinggal kasih linknya aja, tidak seperti wawancara dan observasi gitu. Nah, di sini tuh ada uji-uji SPSS untuk data primer. Yang pertama, ini ada statistik deskriptif yang sudah ada atau sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Terus yang kedua ini ada kualitas data. Ini yang membedakan uji data primer dan sekunder. Untuk yang primer ini udah ada uji kualitas datanya, di mana uji validitas dan uji reliabilitas. Terus yang ketiga ini ada uji asumsi klasik. Jadi tuh nanti pembagiannya itu ada lagi gitu, masih banyak biar datanya itu kayak masih bisa valid lagi gitu. Terus yang keempat itu ada uji regresi linear berganda. Yang kelima ada uji hipotesis, ada uji T dan uji F yang udah dipelajarin, tapi ada sedikit perbedaan antara uji T dan uji F. Yang terakhir yaitu uji koefisien determinasi. Nah, di sini itu ada penjelasan tentang statistik deskriptif. Statistika deskriptif yaitu membahas tentang cara-cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berguna dan mudah dipahami. Dengan kata lain, statistika deskriptif adalah penggambaran data yang telah dikumpulkan. Banyak cara yang bisa digunakan untuk menggambarkan data, bisa menggunakan tabel distribusi, grafik, diagram, atau dalam bentuk narasi. Terus selanjutnya, ini ada uji kualitas data. Uji kualitas data adalah uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner. Tujuannya untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliable, sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Di sini ada uji validitas, yaitu merupakan alat uji yang menggunakan untuk mengukur keakuratan data yang diteliti. Jadi tuh uji validitas itu untuk per pertanyaan. Jadi nanti akan ada banyak pertanyaan, terus nanti diuji satu per indikator. Nah, cara pengujiannya itu dilakukan dengan melihat nilai corrected item total correction lebih dari 0,3, maka item pertanyaan tersebut valid pada tabel item total correction. Terus yang kedua ini ada uji reliabilitas, yaitu pengujian yang digunakan terhadap butir-butir pertanyaan dari angket untuk mengukur keandalan atau konsistensi dari instrumen penelitian. Jadi ini tuh untuk per variabel, nanti ada yang X dan Y gitu. Nanti pengujiannya itu dilakukan dengan melihat nilai convex alpha lebih dari 0,6 pada tabel reliability statistik. Terus di sini tuh ada
ada uji asumsi klasik. Sekarang kita bahas uji ini tuh di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita mau bahas yang validitas dan reliabilitas dulu ya, gitu. Terus sekarang kita buka Word. Oke, kita buka dulu Word-nya. Ini formatnya dibikin menyerupai skripsi. Variabel itu diambil dari kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Sedangkan yang Y itu diambil dari prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Jadi itu kalau digabungkan itu judulnya analisis pengaruh kemandirian belajar dan motivasi berprestasi terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS pada mahasiswa Universitas Yarsi Prodi Akuntansi tahun ajaran 2019. Studi kasus pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi pada Prodi Akuntansi ajaran 2019. Nah, di sini tuh ada modul pembelajarannya itu data kuesioner atau primer. Di sini tuh disusun olehnya itu tergantung nanti siapa yang menyusunnya gitu. Ini Universitas Yarsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jakarta 2020. Nah, di sini kenapa kita langsung ke bab 3? Karena metode penelitiannya itu ada di bab 3 ini gitu. Nah, ini tuh kerangka pemikirannya. Di sini ada kemandirian belajar itu dikasih tanda X1 dan motivasi berprestasi itu X2 dan prestasi praktikum aplikasi software SPSS itu Y. Nah, di sini tuh ada metode analisis data, ada analisis statistik deskriptif, terus di sini juga ada uji validitas, terus ada uji reliabilitas. Nah, di sini kita langsung ke lampirannya aja. Di sini ada data atau kisi-kisi angket penelitian. Nah, di bagian sini itu ada variabel. Variabelnya itu ada 3. Yang pertama itu ada kemandirian belajar, ada motivasi berprestasi, dan prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Nah, di bagian indikator ini, kemandirian belajar itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, mampu belajar mandiri, menguasai keahlian dan keterampilan belajar, terus bertanggung jawab. Nah, di mampu bekerja sendiri ini, dia terdapat itu 1 dan 2, yang artinya itu pertanyaan 1 dan 2, dan jumlahnya itu ada 2 untuk indikator yang mampu bekerja sendiri. Terus di sini itu menguasai keahlian dan keterampilan belajar, di sini ada 3 dan 4, yang artinya itu pertanyaan 3 dan 4, dan jumlahnya itu ada 2 untuk indikator menguasai keahlian dan keterampilan belajar. Terus ini juga yang terakhir ada bertanggung jawab. Di sini ada angka 5 dan 6, yang artinya itu untuk pertanyaan 5 dan 6, dan jumlahnya itu ada 2 untuk indikator yang bertanggung jawab, sampai seterusnya. Terus di sini tuh ada keterangannya. Yang pertama, ini itu angka 1 untuk sangat tidak setuju, angka 2 tidak setuju, angka 3 netral, 4 setuju, dan angka 5 itu sangat setuju. Data ini sebenarnya untuk data valid itu tuh kayak ngisinya kuesioner jawabannya itu nggak nyampur gitu. Nanti soalnya bisa berpengaruh pada atau pas uji valid nanti takutnya tuh malah nggak valid hasilnya gitu. Jadi tuh harus harus nggak nyampur gitulah. Terus di sini ada pertanyaan. Pertanyaan itu dari 1 sampai 18. Ini 1 sampai 18. Oke, kita langsung ke pengujiannya. Kita buka SPSS. Kita buka datanya, kita klik file, open, terus kita ke data. Jangan lupa file of type itu diganti jadi Excel ya. Terus kita cari datanya, kita di sini, oke. Kita cari data kuesioner primer, terus open. Kita tungguin. Lalu oke. Nah, ini tuh hasilnya udah diisi untuk untuk respondennya. Datanya ada 171 yang diisi.
Oke, kita lihat. Oke, ada 171 yang diisi kuesionernya. Di sini tuh ada 3 variabel, ya kan? Nah, variabelnya itu di sini ada beberapa pertanyaan. Ini kan hasilnya itu ada angka 1, ada angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5. Karena berdasarkan yang tadi tidak setuju atau setuju dan netral yang tadi itu. Lanjut, kita ke variable view. Nah, untuk variable view yang bagian name ini bisa kita hapus, kita klik kanan, terus kita clear. Nah, itu tuh dihapus karena cuma emang angka doang, jadi nggak kita olah gitu. Lalu kita ubah ke gender. Kita klik transform, record into same variable. Lalu kita masukin ke variable itu gender, terus alt and value. Di sini tuh kita klik laki-laki. Value-nya itu angka 1. Terus yang kedua itu dia perempuan. Angkanya itu kita kasih 2. Kita add, continue, lalu oke. Nah, lalu di sini kita juga bisa ubah kelas. Dan jangan lupa di type-nya itu kita ganti menjadi numerik ya. Karena untuk kasih sinyal ke SPSS. Lalu uji validitasnya itu per pertanyaan. Oke, kita klik analyze. Kita cari yang scale, reliability analysis. Nah, di sini tuh reliability-nya itu kita masukin yang B01, B02, B03, B04, B05, dan B06. Jangan lupa di sini kita klik statistik. Di sini kita pilih yang scale if item deleted, lalu continue. Lalu oke. Nah, di sini itu reliability statistiknya itu nah, di sini tuh statistik reliability-nya itu kalau reliability-nya dilihat dari Cronbach's alpha itu dia itu kan lebih dari 0,6 pada tabel reliability statistik. Di sini kita lihat di Cronbach's alpha-nya itu di sini tuh 0,767 yang artinya itu datanya reliable ya. Terus untuk yang validitas yaitu per pertanyaan ada di kolom corrected item total collection. Nah, di mana semua item yang ada di kolom ini dia itu lebih dari 0,3, maka semua data tersebut itu valid datanya. Kita bisa lihat. Nah, ini pengujian dilakukan dengan melihat data corrected item total collection, dia itu lebih dari 0,3, maka item pertanyaan tersebut valid pada tabel. Maka data yang disampaikan di kuesioner itu semuanya valid. Nah, untuk yang M, kita lanjut ya. Untuk yang M itu kita ke SPSS, oke. Kita klik analyze, kita klik scale, reliability analyze. Terus ini kita keluarin dulu. Oke, kita keluarin. Lalu kita masukin yang M. Oke, M1, M2, M3,
M4, dan M5. Oke, jangan lupa statistik. Masih sama, scale if item deleted, lalu continue. Oke, lihat. Nah, di bagian ini, reliability statistiknya itu, Chromebase alpha-nya itu 0,818. Yang artinya, dia datanya reliable. Karena kan di yang pada tabel PPT yang tadi itu dia lebih dari 0,6, artinya datanya reliable. Nah, ini tuh Chromebase apanya 0,818, berarti dia reliable. Nah, untuk yang validitasnya itu per pertanyaan ada di kolom corrected item total correction. Di sini tuh kan dia itu datanya itu pada kolom itu lebih dari 0,03, maka semua data tersebut valid. Maka data yang disampaikan kuesioner itu semuanya valid. Di sini ada 0,592, 0,705, 0,637, 0,49, dan yang terakhir itu 0,634. Oke, kita lanjut. Yang terakhir itu yang W. Kita ke statistik. Kita klik analyze, scale, reliability. Oke. Di sini kita keluarin dulu ya. Keluarin datanya. Oke. Keluarin. Lalu kita masukin yang W-nya. W1, W2, W3, W4, W5, W6, dan yang terakhir itu W7. Oke. Statistiknya itu kita klik, lalu ini masih sama, lalu continue. Oke. Nah, ini outputnya, ini udah keluar, kita bisa interpretasikan. Yang reliable statistiknya itu dia terdapat di Chromebase alpha-nya itu 0,778, yang artinya datanya itu reliable. Nah, terus yang di corrected item total correction itu dia itu terdapat 0,451, 0,567, 0,443, 0,538, 0,567, 0,541, dan yang terakhir itu 0,441. Dia itu lebih dari 0,03. Maka semua data tersebut valid. Maka data yang disampaikan di kuesioner itu semuanya valid. Oke. Nah, kalau misalnya tuh datanya aja valid, kalau misalnya datanya itu valid, kemungkinan karena beberapa faktor. Contohnya itu mungkin karena datanya tidak relate dengan keadaan yang sekarang gitu. Misalnya memakai data kuesioner tahun 2020, kalau bisa menggunakan yang 3 tahun sebelumnya gitu. Jadi baru bisa relate dengan keadaan yang sekarang. Kalau nggak valid juga bisa dihapus sih. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah-salah atau kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.